dalam video kali ini saya akan membahas apa yang menjadi refleksi dari isu ekologi, Alkitab, dan gereja. Nah, teman-teman, saat ini kita hidup di dunia yang semakin menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat ulah manusia. Nah, kerusakan lingkungan, polusi, dan perubahan iklim adalah sebagian dari tantangan yang kita hadapi saat ini. Nah, namun, sudahkah kita merenungkan bagaimana kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai orang Kristen, seharusnya memandang dan bertindak terhadap isu ekologi ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba untuk merefleksikan isu-isu ekologi, kaitannya dengan ajaran Alkitab, dan bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk bertindak menjaga ciptaan Tuhan. Teman-teman, isu ekologi bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Nah, polusi, kerusakan alam, dan hilangnya keragaman hayati adalah dampak langsung dari gaya hidup manusia yang seringkali lebih mementingkan kemajuan dan kenyamanan tanpa memikirkan kelestarian bumi. Nah, di tengah-tengah masalah ini, sebagai orang Kristen, kita diundang untuk merenung dan berpikir tentang peran kita dalam menjaga ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman, mandat untuk mengelola ciptaan dalam Alkitab bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28-30. Nah, di dalam kitab Kejadian memberikan mandat pertama kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, kuasailah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perintah ini bukan berarti kita mengeksploitasi alam, tetapi untuk mengelola bumi dengan bijak. Nah, kata taklukkan di sini lebih dimaksudkan sebagai pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap segala ciptaan Tuhan, bukan penghancuran atau penyalahgunaan. Nah, teman-teman, dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, tugas pertama manusia adalah untuk mengelola dan merawat bumi dengan bijaksana. Sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sejak awal penciptaan. Nah, selain itu dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pengelola yang dipercayakan Tuhan harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan menjaga dan merawatnya. Nah, teman-teman, gereja juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran jemaat tentang tanggung jawab ekologi. Nah, gereja seharusnya tidak hanya mengajarkan kasih kepada sesama, tetapi juga kasih kepada ciptaan Tuhan. Nah, dalam banyak kesempatan, gereja dapat mengingatkan kita bahwa merusak alam sama dengan merusak karya Tuhan. Gereja bisa mendorong umatnya untuk menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menjaga kelestarian alam. Nah, gereja mengajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai pengelola dan penjaga bumi. Nah, dalam kitab Kejadian, Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi dan mengisinya. Hal ini bukan berarti manusia berhak merusak alam, melainkan untuk mengelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, refleksi ini mengingatkan umat Kristiani bahwa menjaga alam adalah bagian dari panggilan iman mereka. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai penjaga bumi dengan baik. Apakah kita sudah cukup peduli dengan keadaan alam dan lingkungan di sekitar kita? Atau memang kita hanya terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri tanpa memikirkan dampak dari tindakan kita terhadap lingkungan? Untuk itu pada saat ini, mari kita refleksikan lebih dalam apa yang bisa kita lakukan sebagai individu dan gereja dalam menjaga bumi ini. Mengambil langkah-langkah kecil seperti mengurangi sampah, menanam pohon, atau mendukung kebijakan yang pro lingkungan. Nah, yang merupakan adalah bagian dari tanggung jawab kita. Lebih dari itu, dengan memahami panggilan kita sebagai pengelola bumi, kita dapat menjadi agen perubahan yang mewujudkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dalam menjaga ciptaannya. Oke, baiklah teman-teman, sekian yang menjadi pembahasan saya mengenai refleksi isu ekologi Alkitab dan gereja. Biarlah materi yang telah dibahas bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.